Di dalam bagian ini kita akan membahas bagian terakhir dari Konsili Nikea, pembahasan terakhir kita untuk Konsili Nikea, dan kita akan membahas mengenai Roh Kudus. Di dalam konsili ini pembahasan tentang Roh Kudus langsung dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan dengan Kristus yang berinkarnasi. Yang kedua adalah dengan gereja. Nah, tetapi penekanan bahwa Kristus adalah Roh Kudus adalah pribadi yang ketiga yang juga satu substansi dengan Bapa. Ini belum dinyatakan di dalam konsili Nikea, dan baru nanti di dalam konsili yang Nikea yang diperkuat, yaitu Nikea Konstantinopel, baru menjadi lebih lengkap. Nah, salah satu alasan kenapa di tahun 381 diadakan kembali konsili Nikea, bukan karena konsili Nikea di tahun 325 itu ada cacat, bukan, tapi ada kurang lengkap pengertian tentang siapa Roh Kudus, belum ditekankan. Nah, maka di dalam tahun 381 di bawah pimpinan dari Kaisar Theodosius yang pertama, konsili Nikea diadakan ulang di Konstantinopel, dan hasil yang ditulis lengkap adalah hasil yang nanti akan kita bacakan setelah kita mengikuti perjamuan kudus. Nah, ini adalah konsili 325 ya, bukan 381, sehingga kita akan membahas versi 325 tanpa ada kontroversi yang disebut dengan kontroversi filioque. Ini kontroversi karena di timur dikatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa, sedangkan di barat ditambahkan keluar dari Bapa dan Anak, ada tambahan dan Anak, atau di dalam bahasa Latin adalah filioque. Nah, ini merupakan satu pernyataan yang membuat orang-orang timur marah kepada barat, dan mereka baru tahu ini ratusan tahun setelah beredar dan dibiasakan di barat. Mereka mengatakan yang asli nggak gini loh, dan yang barat mengatakan yang asli kurang cocok, yang ini yang lebih cocok. Nah, ini jadi perdebatan, dan salah satu perdebatan tajam yang akhirnya di tahun 1153 membuat timur dan barat menjadi pecah. Jadi kalau dikatakan reformasi memecahkan gereja, sebelum reformasi gereja sudah cukup mengalami perpecahan. Baik ketika konsili Kalsedon diselesaikan, ada pihak yang tidak setuju konsili ini memecahkan diri dari gereja Tuhan. Lalu kemudian di dalam tahun 1153, orang-orang dari timur dan barat akhirnya pecah karena tidak bisa satu lagi. Yang timur, yaitu Ortodoks Timur, memilih untuk memisahkan diri dari barat, yaitu gereja Katolik. Nah, demikian di dalam reformasi pun akhirnya ada perpecahan ketika Lutheran dianggap bukan Katolik lagi, akhirnya Protestan pun menjadi satu pecahan dari gereja Katolik. Tapi meskipun ada pecahan seperti ini, tetap kita mengakui bahwa tentang Tritunggal kita akan kembali kepada konsili Nikea Konstantinopel. Tentang Kristus kita akan kembali kepada konsili Kalsedon. Itu sebabnya dari tradisi reform kita lebih dekat kepada Katolik ketimbang karismatik. Kita tidak mengatakan, oh Katolik itu musuh kita anti terhadap mereka. Saudara, kalau lihat dari sejarah gereja, pengakuan iman utama Katolik dan Protestan masih sama. Sedangkan di dalam karismatik banyak yang sudah liar. Saudara mungkin pernah mendengar pengakuan iman seperti ini di dalam baptisan. Saya membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, tambahan yaitu Yesus Kristus, ini tambahan yang sebenarnya bidat. Ini tidak sesuai dengan apa yang dipercaya oleh Alkitab, sesuai dengan yang diartikulasikan oleh pengakuan iman Nikea Konstantinopel. Nah, ini sesuatu yang membuat kita sebenarnya jauh sekali dari karismatik dan tidak sejauh itu dengan Katolik. Maka saudara sekalian, di dalam baptisan kita, kalau saudara punya formula baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, kita tidak menganggap baptisan itu sah secara tradisi gereja. Kita tidak bilang saudara belum selamat, bukan. Kalau saudara selamat atau belum itu urusan Roh Kudus, bukan urusan gereja punya acara upacara baptisan. Tapi karena formulasi baptisannya bukan Tritunggal yang diekspresikan dengan benar, maka kita tidak menerima bahwa saudara sudah dibaptis. Itu sebabnya kita membaptis saudara, dan itu seringkali dianggap baptis ulang. Itu bukan baptis ulang, karena sebelumnya saudara tidak dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Nah, ini yang dilakukan oleh gereja ini. Maka kalau saudara bilang, loh itu teman saya dari gereja yang sudah membaptis dia, kok di reform dibaptis ulang? Bukan baptis ulang, kita membaptis dalam nama Tritunggal, karena kita tidak menemukan dokumen yang membuktikan saudara sudah dibaptis di dalam nama Tritunggal. Kita ketemunya formula baptisan Sabelian yang adalah bidat, yang mengatakan Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Berarti siapa Bapa? Yesus Kristus. Siapa Anak? Yesus Kristus. Siapa Roh Kudus? Yesus Kristus. Ini benar Tritunggal? Bukan, ini Sabelian.
Ini namanya Kristomonism. Semua pribadi adalah Kristus. Berarti kita cuma punya satu Kristus, satu pribadi. Itu bukan Tritunggal. Nah, jadi saudara sekalian, konsili Nikea Konstantinopel adalah konsili yang kita percaya dan juga Katolik percaya. Nah, Protestan percaya, Ortodoks Timur juga percaya. Nah, sebelum kita membahas bagian terakhir ini, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab hikmat yang Tuhan berikan di dalam pergumulan gereja Tuhan membawa kami ke dalam tradisi yang benar di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan berikanlah kepada kami pengertian, sehingga kami makin mengagumi Tuhan dan makin mengerti bagaimana pengenalan akan Tuhan harus kami pahami. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca dari Injil Lukas. Kita membaca Lukas pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ke-34 dan 35. Lukas pasal pertama ayat 34 dan 35. Saya bacakan bagi kita. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini jawaban Maria setelah mendengar malaikat mengatakan engkau akan melahirkan seorang anak. Lalu ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara, di dalam pergumulan tentang siapa Kristus, ada debat yang terus berkepanjangan sampai akhirnya konsili Nikea dan Nikea Konstantinopel merumuskan kristologi di dalam pengertian Tritunggal. Siapakah Kristus? Bagaimana kaitan dia sebagai pribadi kedua dengan pribadi yang pertama? Bagaimana kita mesti mengerti hal apa yang sama dari Kristus dengan Bapa dan hal apa yang beda dari Kristus dengan Bapa? Apa yang sama? Sama substansi. Apa yang sama? Sama di dalam Allah. Substansi Allah cuma satu. Maka baik Bapa maupun Kristus adalah satu substansi. Kalau begitu Bapa dan Kristus sama? Sama. Oh, kalau begitu ini dua pribadi yang sama? Bukan. Di dalam pribadi ini dua pribadi yang beda. Maka bicara pribadi, Bapa dan Anak beda. Bicara substansi, Bapa dan Anak satu. Bicara persons, Bapa dan Anak dua pribadi yang beda. Bicara substansi, Bapa dan Anak adalah satu substansi, bukan dua substansi. Satu substansi. Nah, maka ketika kita bertanya tentang siapa Kristus, bagaimana memahami dia Allah, kalau kita juga percaya Bapa itu Allah. Nah, kita tinggal formulasikan apa yang dikatakan di dalam konsili. Saya percaya baik Bapa maupun Anak adalah dari satu substansi yang sama. Tapi saya percaya Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang beda. Nah, maka kita mesti soroti doktrin Tritunggal di dalam perspektif yang benar. Kalau ada yang tanya, Allahnya orang Kristen berapa? Saudara bilang satu. Allahnya orang Kristen berapa pribadi? Saudara bilang tiga. Nah, jadi ini keunikan dari iman Kristen. Ada yang mengatakan, wah, Allahnya orang Kristen terlalu rumit, terlalu dibuat-buat, terlalu dipaksakan. Kenapa mesti karang doktrin seperti Tritunggal? Sudah akui saja bahwa Tuhanmu itu Tuhan yang kontradiksi. Nah, kita akan menjawab dengan mengatakan, kalau kita pakai pengertian tentang Tritunggal melalui apa yang dihasilkan oleh Nikea dan Nikea Konstantinopel, maka itu akan mempermudah kita baca Alkitab. Saudara akan sangat mudah membaca kitab suci, karena saudara menyadari di dalam kitab suci kalau dibaca dengan kerangka pemikiran dari konsili ini, saudara bisa dengan mudah menghadapi semua bagian dari perjanjian lama maupun perjanjian baru tentang Tritunggal. Kalau saudara membaca di dalam perjanjian baru, dikatakan Yesus Kristus dibaptis, lalu langit terbuka, kemudian Roh Kudus turun pada Kristus, dan suara Allah mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara nggak perlu bingung, saudara nggak perlu mengatakan, loh ini katanya satu Allah, kok ada tiga? Ada Bapa yang berseru, ada Roh Kudus yang turun, ada Kristus yang dibaptis. Ini bagaimana mengerti? Ya, saudara mengatakan ini bicara tentang persons, ada tiga person, ada tiga pribadi. Ada Bapa yang berseru, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada Roh Kudus yang diturunkan Bapa kepada Kristus, dan ada Kristus yang menerima Roh Kudus dari Bapa dan yang mendapatkan suara dari Bapa mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi. Nah, jadi saudara, dengan kerangka pikir Tritunggal, ayat itu tidak ada masalah. Satu kali ada orang pernah tanya, dia masih kecil, dia tanya, kalau Allah jadi manusia, berarti surga kosong dong? Kita akan mengatakan yang jadi manusia itu pribadi kedua dari Tritunggal, bukan substansi kealahan. Tidak substansi kealahan semuanya menjadi manusia. Yang jadi manusia adalah the second person of the Trinity. Pribadi kedua dari Tritunggal. Oh, kalau begitu pribadi kedua dari Tritunggal bukan Allah. Loh, dia Allah.
Loh kok kenapa engkau bisa mengatakan dia Allah? Karena dia satu substansi dengan Bapa. Namun dia pribadi yang beda dengan Bapa. Jadi pribadi kedua ini yang berinkarnasi, pribadi pertama tidak. Jadi surga kosong. Ya enggak dong, ada pribadi pertama. Oh kalau begitu pribadi pertama di surga, pribadi kedua turun. Berarti ada dua Allah, satu substansi. Nah jadi ketika kita baca kitab suci, terus pikiran kita diberikan perspektif yang jeli. Kamu sedang baca Alkitab, kamu sedang soroti dari sudut substansikah? Atau kamu sedang soroti dari sudut pandang pribadikah? Kalau soroti dari sudut pandang pribadi, 3 pribadi. Kalau soroti dari sudut pandang substansi, 1 substansi. Dan ini memudahkan kita membaca kitab suci. Sehingga kalau ada yang mengatakan, doktrin Tritunggal Kristen itu rumit. Enggak rumit. Saudara tinggal perlu mencari istilah yang tepat. Tahukah Anda kenapa doktrin Tritunggal dianggap rumit? Karena kita menolak pakai istilah yang tepat. Kalau saudara enggak pakai istilah substansi dan pribadi, coba jelaskan Tritunggal, jadi bingung loh. Kalau ada orang tanya, tolong jelaskan tentang Tritunggal. Lalu saudara mulai cerita, kita pakai ilustrasi ya. Nah ilustrasi biasanya menyelewengkan banyak hal. Pokoknya mirip dengan air. Kamu tahu air itu benda cair ya? Iya. Tapi es itu kan padat. Iya juga ya. Lalu uap air itu kan seperti gas ya? Iya juga ya. Nah itu 3. Ada air yang adalah cair. Waktu dia jadi es, dia adalah es batu. Waktu dia menguap, dia adalah uap. Jadi ada cair, ada es batu, ada uap. Tapi ini air yang sama. Nah ini Tritunggal. Salah. Loh masa salah sih? Jadi itu salah. Salah. Kenapa salah? Karena tendensi untuk sabeliannya lebih besar daripada Tritunggal. Ini air yang sama jadi beku. Air yang sama jadi cair. Ini air yang sama menguap. Berarti Bapa juga jadi Yesus, lalu Yesus jadi Roh Kudus, begitu. Nah ini salah. Kalau gitu gimana jelaskan Tritunggal? Bagaimana kalau engkau menggunakan istilah yang ditemukan dan diekspresikan di dalam pengakuan iman? Bagaimana kalau engkau coba menjelaskan Tritunggal pakai istilah yang tepat? Saudara kalau menjelaskan gak ada istilah yang tepat, susahnya bukan main loh. Kalau saudara menjelaskan, saya pergi ke satu tempat di Jakarta, lalu saya melihat ada cat putih, ada aspal. 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 Kemudian orang berjalanan di atasnya. Panjang ya? Penjelasannya panjang. Tapi kalau saudara sudah menemukan istilah yang tepat, saudara mengatakan, saya pergi ke Jakarta, saya lihat zebra cross. Selesai. Zebra cross menolong saudara untuk tidak memberikan penjelasan. Cat putih, aspal. Cat putih, aspal. Cat putih, aspal. Lalu orang berjalan di atasnya dan mobil takut sama orang. Kalau saudara bilang zebra cross, saya langsung ngerti. Tapi kalau orang tidak mengerti apa itu zebra cross, maka saudara mungkin harus memberikan penjelasan cat putih, aspal tadi. Tapi kalau orang sudah mengerti, saudara tinggal mengatakan zebra cross. Banyak istilah menjadi penolong untuk kita memahami konsep yang dijabarkan panjang. Maka istilah itu penting. Itu sebabnya di dalam konsili Nikea, hal pertama yang diperdebatkan itu istilah. Dan istilahnya cuma beda 1 huruf. Orang-orang Arian mengatakan Allah Bapa dan Allah Anak itu mempunyai substansi yang mirip. Bukan sama tapi mirip. Nah mereka pakai kata homoiousios. Homoi artinya ada 2 yang mirip. Sama tapi plural. Homo itu kan sama ya. Kalau homoi, taruh i di belakang, itu plural. Kalau saudara mengatakan logos atau lohos, atau bacanya gimana saya nggak tahu. Logos, ini artinya firman. Kalau saudara mengatakan logoi, ini artinya firman, plural. Jadi plural itu tambah i. Kalau saudara mengatakan biblos, ini adalah Alkitab singular. Bibloi, ini adalah Alkitab plural. Kalau saudara mengatakan theos, ini adalah Allah singular. Ini Allah, orang Kristen pasti harus pakai theos. Tapi kalau saudara mulai menggunakan kata plural, maka kata plural ini ditunjukkan dengan penambahan i atau penambahan variasi lain di dalam kata-kata yang irregular. Maka ketika dikatakan homoiousios, ini berarti Bapa dan Anak punya 2 substansi tapi mirip. Jadi Yesus itu Allah, mirip dengan Bapa. Loh, dia mirip. Mirip itu berarti nggak sama. Saudara kalau ada orang bilang ke saudara-saudara mirip gorila, jangan takut. Jangan sedih gitu ya. Berarti saudara bukan gorila karena mirip. Tapi kalau ada yang mengatakan engkau adalah gorila, nah ini baru mulai bisa minder sedikit. Tapi kalau dia bilang, mukamu kayak gorila. Kayak, berarti belum. Aku belum gorila. Maka kalau ada yang bilang, kamu mirip setan, masih legaan dikit ya. Oh mirip, berarti belum setan. Nah jadi saudara ketika dikatakan, Yesus punya substansi mirip Allah. Oh mirip, berarti bukan Allah. Apakah dia bukan Allah? Nah pendukung Tritunggal mengatakan tidak ada bukti di Alkitab mengatakan dia bukan Allah. Coba tunjukkan di mana yang dikatakan dia bukan Allah. Oh ada kok, dia bisa lapar. Oh itu kan bicara menurut natur manusia.
Tapi waktu Alkitab sedang bicara tentang Kristus menurut natur ilahinya, di mana bagian yang sedang bicara Kristus menurut natur ilahi, yang membuat pengertian bahwa natur ilahi Kristus lebih rendah atau beda dengan natur ilahi Bapa. Di mana? Nggak ketemu. Maka konsil ini berdebat terus, mulai di bulan Mei tahun 325, terus sampai Juni, terus sampai Juli. Mereka betah 2 bulan retreat, 2 bulan kumpul berdebat, 2 bulan diskusi satu sama lain. Akhirnya yang mendukung Arianisme mengatakan, benar loh, di Alkitab tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa Yesus menurut natur ilahinya adalah beda dengan Allah Bapa. Sama, satu substansi. Nah itu sebabnya yang mendukung Tritunggal memakai istilah homoousios, bukan homoiousios. Ini cuma beda satu huruf. Yang menolak Tritunggal mengatakan homoiousios. Yang setuju Tritunggal mengatakan homoousios. Satu substansi dengan Bapa. Nah maka saudara, istilah menolong kita mengerti. Kalau ada orang tanya, bagaimana orang Kristen menjelaskan Tritunggal? Saudara harus sabar mengatakan, mau gak belajar istilah dulu? Sebelum saya jelaskan Tritunggal, yuk belajar istilah. Saya mau perkenalkan ada yang namanya substansi, ada yang namanya pribadi, ada yang namanya substance, ada yang namanya persons. Nah saudara, kita ini semua persons. Saya person, saudara person, dan di sini mungkin ada 200 persons atau 250 atau berapapun lah. Ada 200 lebih person sedang kumpul di ruangan ini. Kita semua sama-sama manusia. Tapi kemanusiaan kita bukan kemanusiaan yang esa. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berasal dari satu substansi yang sama. Jadi kita ini pribadi yang beda-beda, tapi yang menyatukan kita ini adalah istilah. Saudara dan saya disatukan oleh pengertian istilah. Kita sama-sama manusia. Nah kalau Allah nggak begitu. Yang menyatukan 3 pribadi Allah bukan cuma sekadar istilah. 3 pribadi Allah tidak disatukan hanya oleh istilah. 3 pribadi Allah benar-benar adalah satu substansi. Ini bedanya Allah dengan manusia. Maka manusia banyak pribadi, tetapi tidak bisa dikatakan satu substansi. Sedangkan Allah 3 pribadi, tetapi benar-benar satu substansi. Nah kemanusiaan kita itu substansi kita ya, kemanusiaan. Ini sesuatu yang tidak ada realitasnya. Saudara dan saya sama-sama manusia. Tapi saudara manusia, saya manusia, kita ini 2 manusia yang beda. 2 manusia dan 2 pribadi. Jadi saudara dan saya punya kategori dan substansi yang sulit sekali dipisahkan, lalu menjadi sesuatu yang sempurna dipahami. Tapi Allah tidak. Dia adalah 3 pribadi yang berbeda, tapi dia adalah satu substansi yang real. Nah itu sebabnya ketika saudara menjelaskan Tritunggal, saudara harus meminta orang untuk mengerti dulu perbedaan persons dan substance. Coba ya kalau saudara ditanya orang lagi, bagaimana mengerti Tritunggal? Coba jelaskan dengan cara ini. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ayo kita pelajari apa itu substansi, apa itu pribadi. Allah yang kami sembah sebagai orang Kristen, berdasarkan kesaksian kitab suci, adalah Allah yang esa. Oh Allah yang esa, sama dong. Orang Islam akan mengatakan, oh Allahmu Allah yang esa, Allahku juga Allah yang esa. Kita sama-sama monoteis, iya. Bedanya Islam itu monoteis non-tritunggal, sedangkan kita monoteis trinitarian, tritunggal. Yahudi monoteis non-tritunggal, mereka tidak percaya tritunggal. Sedangkan kita adalah monoteis trinitarian, monoteis yang percaya tritunggal. Nah maka Islam akan mengatakan, oh kamu monoteis, saya juga monoteis. Yahudi akan mengatakan, kamu monoteis, saya juga monoteis. Sama-sama menyembah Allah yang esa. Tapi kita lanjutkan, secara substansi, saya atau kami percaya satu Allah yang esa. Tapi di dalam perspektif persons, kami percaya di dalam satu Allah yang satu substansi Allah. Ada 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda. Nah saudara, ini akan membuat saudara menjadi orang Kristen yang mempunyai fondasi iman yang baik sekali. Banyak orang tidak peduli hal-hal ini. Mereka mengatakan, kenapa sih mesti pelajari hal-hal seperti ini? Pokoknya Tuhan itu Tuhan. Saudara kalau mempunyai mentalitas seperti ini membuktikan saudara belum mencintai Tuhan. Karena bagaimana engkau tidak mau peduli pribadi atau Allah yang kau cintai? Kalau ada satu orang pacaran dengan orang lain, satu laki-laki pacaran dengan satu orang perempuan, lalu yang perempuan ini mulai memperkenalkan dirinya. Saya ini senang masak, saya ini hobi sekali masak, saya ini orang yang, lalu yang laki-laki mengatakan, sudahlah jangan banyak cerita, saya nggak terlalu peduli lah kamu jago masak atau enggak, saya kurang begitu peduli kamu seperti apa. Loh, katanya kamu mencintai saya. Oh iya ya, saya mencintai kamu. Oh ya, bolehkah saya jelaskan tentang diri saya? Nggak usah, aku mencintai kamu meskipun aku tidak tahu siapa kamu. Jadi nggak usah perkenalkan dirimu, biar aja, saya nggak usah kenal kamu, tapi aku cinta kamu. Benar cinta nggak ya? Yang perempuan kalau pacarmu seperti ini mau lanjut?
Aku ini lahir, aku nggak peduli kamu lahir kapan. Bahkan aku kurang peduli kamu pernah lahir atau enggak. Loh, terus bagaimana? Yang penting aku cinta kamu. Mana mungkin cinta? Kalau engkau cinta saya, kenapa tidak mau mengerti tentang saya? Kalau kamu cinta saya, kenapa tidak mau mendengar penjelasan tentang saya? Nah, banyak orang Kristen mengatakan, aku cinta Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan di dalam konsili Nikea, Tuhan itu satu substansi dan tiga pribadi. Ada rumit. Enggak mau tahu. But I love you. Pokoknya aku mencintai engkau. Allah Bapa beda pribadi dengan Allah Anak, tapi satu substansi. Aduh, nggak ngerti, bingung, pusing otak saya. Sudahlah, yang penting I love you. Nah, ini I love you palsu. Jadi yang perempuan ya jangan gampang dengar I love you. Begitu I love you langsung kelepek. Kelepek artinya apa sih gue nggak tahu. Pokoknya saya cuma dengar orang ngomong gitu, saya teruskan. Dengar ada orang bilang I love you langsung suka. Jangan dulu, benar nggak dia benar-benar mempunyai pengertian yang tepat mengekspresikan apa itu love. Kalau tidak, dia cuma bicara, tapi dia tidak benar-benar menyatakan hidup yang mencintai. Demikian banyak orang Kristen. Oh Tuhan, aku mencintaimu. Lalu kita tanya, bagaimana menjelaskan pembaptisan Yesus? Nggak usah dijelaskan, yang penting aku cinta Tuhan. Itu palsu. Maka kecintaan kita kepada Tuhan ada sama level dengan kerinduan kita untuk mengenal Dia. Engkau tidak rindu kenal Tuhan, berarti engkau belum cinta Tuhan. Engkau mulai rindu kenal Tuhan, berarti engkau mulai mencintai Tuhan. Engkau makin rindu mengenal Tuhan, berarti engkau makin bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan. Tidak ada orang bisa mencintai Tuhan lebih daripada pengenalan dia akan Tuhan. Jadi makin kita kenal Tuhan, makin kita cinta. Makin kita cinta, makin ingin kenal. Makin ingin kenal, makin tambah cinta. Makin tambah cinta, makin bisa kenal. Makin bisa kenal, makin tambah cinta lagi. Ini menjadi lingkaran surga yang bikin kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, maka saudara sekalian, Alkitab mengatakan Bapa dan Anak satu substansi, bukan dua. Satu substansi, bukan tiga. Satu substansi. Tapi Bapa dan Anak dua pribadi yang beda. Bagaimana dengan Roh Kudus? Sama. Meskipun konsili Nikea belum memberikan formulasinya, nanti itu diberikan di konsili Nikea Konstantinopel. Namun konsili ini memberikan pengertian bahwa Roh Kudus adalah roh yang setara dengan Bapa. Pribadi ketiga. Pribadi ketiga ini satu substansi dengan Bapa, satu. Nah, meskipun konsili ini tidak mengucapkan kalimatnya, namun ada penjelasan yang mengagumkan, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, saya bacakan di dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea. Bagi kita manusia, ini artikel yang mengenai Kristus yang menjadi penyelamat, ya, artikel ketiga. Bagi kita manusia dan demi keselamatan kita, Dia turun dari surga. Dia ini adalah Kristus, dan dengan Roh Kudus, by the Holy Spirit, was incarnate of the Virgin Mary and became man. Dan melalui Roh Kudus, inkarnasi melalui anak darah Maria dan menjadi manusia. Kristus menjadi manusia karena pekerjaan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tidak mungkin beda substansi dengan Kristus. Roh Kudus tidak mungkin beda substansi dengan Allah Bapa yang adalah Allah. Jadi baik Bapa maupun Yesus Kristus maupun Roh Kudus adalah satu substansi. Ketiganya adalah Allah yang esa, tapi tiga pribadi yang berbeda. Nah, apa yang dikerjakan Roh Kudus hanya mungkin dikerjakan kalau dia ilahi sifatnya. Tidak mungkin dia membawa Kristus turun dari sorga kalau dia bukan Allah. Kalau dia lebih rendah dari Kristus, dia tidak mungkin mengerjakan hal ini. Maka konsili ini meskipun tidak memberikan penjelasan bahwa Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus mempunyai substansi yang sama, namun mengasumsikan atau secara implisit menyatakan penjelasan ini. Yesus Kristus menjadi manusia by the work of the Holy Spirit. Dengan pekerjaan dari Roh Kudus. By the Holy Spirit, Jesus Christ was incarnate of the Virgin Mary and became man. Berdasarkan pekerjaan Roh Kudus, Yesus Kristus berinkarnasi melalui anak darah Maria dan menjadi manusia. Nah, berarti Roh Kudus mempunyai pekerjaan yang sangat agung. Saudara, di dalam kitab suci dikatakan Roh Kudus adalah Roh Allah yang menaungi seluruh lautan dan berbagian di dalam karya penciptaan. Allah Bapa mencipta, Yesus Kristus mencipta, Roh Kudus mencipta. Nah, ini pengertian ditekankan oleh seorang namanya Ireneus. Ireneus mengatakan Allah kita ada tiga pribadi. Lalu orang-orang Gnostik mengatakan, enggak lah, Allah kita itu cuma satu, yaitu Bapa. Yang lain-lain itu adalah demiurge. Yang lain-lain itu adalah under. Yang lain-lain itu tidak setinggi Allah Bapa, tapi lebih tinggi dari manusia. Mereka adalah makhluk-makhluk mirip malaikat, makhluk-makhluk roh, makhluk-makhluk disebut demiurge. Dan mereka bukan Bapa, mereka bukan Allah yang setara dengan Bapa. Mereka Allah yang lebih rendah.
Mereka Allah yang lebih rendah sifatnya, lebih rendah substansinya, lebih rendah keberadaannya daripada Bapa. Dan ini realm, Allah yang rendah ada banyak. Yesus itu Allah yang rendah, Roh Kudus itu Allah yang rendah, roh-roh itu Allah yang rendah, malaikat itu Allah yang rendah, Gabriel itu Allah yang rendah, Mikael itu Allah yang rendah. Nah ini ajaran gnostik. Irenaeus tidak setuju. Irenaeus mengatakan ini ajaran bidat. Maka dia menulis buku anti gnostik. Dia menulis buku melawan ajaran gnostik. Dan Irenaeus mengatakan hanya 3 pribadi yang disebut satu Allah itu, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Jadi baik Allah Bapa maupun Yesus Kristus maupun Roh Kudus, ketiganya ilahi, yang lain bukan. Gabriel bukan Allah, Mikael bukan Allah, setan bukan Allah, nabi bukan Allah, orang-orang yang mendirikan agama bukan Allah. Allah hanya satu substansi dan hanya 3 pribadi. Jadi saudara gak bisa bilang, oh Allah mau Tritunggal, mau 9 tunggal, terserah dia. Gak bisa. Allah adalah Allah yang Tritunggal adanya. Nah maka Roh Kudus adalah Roh Allah. Satu substansi dengan Bapa. Nah Irenaeus mengatakan, yang disebut Allah mempunyai kuasa mencipta. Allah Bapa mencipta, Allah Bapa mencipta. Yesus Kristus mencipta, Yesus Kristus mencipta. Mana di Alkitab bilang Yesus Kristus mencipta? Yohanes pasal yang pertama mengatakan Yesus itu mencipta. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan itu. Nah jadi Kristus mencipta segala sesuatu bersama dengan Bapa. Bapa mencipta. Yesus Kristus mencipta. Bagaimana dengan Roh Kudus? Di dalam Kejadian pasal 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, dan seluruh samudera menutupi seluruh permukaan bumi. Dan dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah melayang-layang ini pakai kata merakefat. Dan merakefat ini adalah sama dengan seekor burung merpati mengerami telur untuk membuatnya menetas. Nah jadi burung merpati jadi tema yang sering kali diidentikan dengan Roh Kudus. Sama seperti burung merpati mengerami telur, demikian di Kejadian 1, Roh Kudus mengerami seluruh bumi supaya siap menjadi makhluk atau siap menjadi tempat di mana makhluk yang hidup itu bisa muncul. Jadi ketika seluruh bumi penuh dengan samudera, Roh Kudus menaungi samudera dan menyiapkan tempat di bumi. Jadi Roh Kudus berbagian di dalam penciptaan. Allah Bapa mencipta, Yesus Kristus mencipta, Roh Kudus mencipta. Berarti cuma 3 pribadi ini yang mencipta. Apakah di Alkitab mengatakan malaikat mencipta? Tidak, malaikat tidak ikut mencipta. Apakah Gabriel ikut mencipta? Gabriel tidak ikut mencipta. Apakah manusia mencipta? Tidak, manusia cuma mencipta dosa. Manusia bikin dosa, bikin kekacauan. Manusia tidak mencipta langit dan bumi. Jadi yang mencipta cuma Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang lain bukan pencipta, yang lain itu ciptaan. Sehingga di dalam pengertian Kristen kita bisa bagi 2. Ada satu bagian, kelompok, yaitu Sang Pencipta. Di dalamnya ada Allah Tritunggal. Bagian lain adalah ciptaan. Di luar Allah Tritunggal yang ada hanya ciptaan. Nah jadi saudara sekalian, saya mau ambil contoh ya. Kalau buku ini, Alkitab ini, saya umpamakan sebagai pencipta. Ini saya ambil contoh. Maka Sang Pencipta, kalau kita umpamakan buku ini, itu cuma ini. Seluruh hal lain di luar buku ini, itu adalah ciptaan. Ini ciptaan, segala sesuatu ciptaan. Hanya ini yang pencipta. Ini cuma contoh ya. Nah maka kalau kita mengatakan Allah Tritunggal adalah pencipta, hanya Allah Tritunggal yang pencipta, yang lain tidak. Roh Kudus pencipta, karena dia termasuk pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Yesus Kristus adalah pencipta, karena dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Bapa pencipta, karena dia pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Jadi Allah Tritunggal mencipta, yang lain ciptaan. Bumi ciptaan, manusia ciptaan, malaikat ciptaan, setan tadinya malaikat yang juga dicipta oleh Tuhan. Nah maka Irenaeus mengatakan 3 pribadi ini mencipta. Lalu yang kedua Irenaeus mengatakan 3 pribadi ini menebus. Allah Bapa adalah sang penebus. Yunus mengatakan di dalam kitab Yunus, Tuhan adalah keselamatanku. The Lord is my salvation. Yahweh adalah keselamatan saya. Nah maka menurut pengakuan Yunus, Allah Bapa adalah penyelamatku. Di dalam kitab suci Perjanjian Baru dikatakan Yesus Kristus adalah juru selamat. Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia menyelamatkan kita. Di dalam surat-surat Paulus dikatakan Roh Kudus menyelamatkan karena menyatukan kita dengan Kristus. Roh Kudus melahirbarukan kembali menurut Yohanes pasal yang ketiga. Jadi Roh Kudus menyelamatkan. Bapa menyelamatkan, Yesus Kristus pokok keselamatan kita, dan Roh Kudus menyelamatkan. Lalu yang berikutnya adalah berfirman. Allah Bapa berfirman,
Yesus Kristus adalah Sang Firman, Roh Kudus adalah yang mencerahkan dan menginspirasikan firman. Roh Kudus menginspirasikan firman kepada penulis Alkitab, dan Roh Kudus mencerahkan kita mengerti firman. Jadi baik Bapa berfirman, Kristus adalah Sang Firman, Roh Kudus adalah Roh yang mencerahkan firman, yang sebelumnya menginspirasikan firman. Jadi penciptaan dikerjakan oleh Allah Tritunggal, keselamatan dikerjakan oleh Allah Tritunggal, pewahyuan dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Maka Irenaeus mengatakan, berdasarkan itu saya mengatakan hanya Bapa, Anak dan Roh Kudus yang adalah Allah, yang lain bukan. Nah, ini ditekankan oleh Irenaeus. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus adalah Roh Allah. Lalu apa yang dikerjakan Roh Kudus? Di dalam bagian yang kita baca dikatakan Roh Kudus menyiapkan tubuh bagi Kristus. Roh Kudus menyiapkan natur manusia bagi pribadi kedua dari Tritunggal. Jadi Roh Kudus lah yang membawa firman dari sorga, yaitu pribadi kedua dari Tritunggal, dari sorga datang ke bumi. Yang bikin Kristus sekarang ada di bumi itu Roh Kudus. Roh Kudus punya pekerjaan besar sekali. Nah, minggu depan kita akan merayakan Pentakosta, dan anggaplah ini pra-Pentakosta. Karena minggu depan saya akan berkhotbah di Pontianak, jadi saya Pentakostanya hari ini aja ya. Roh Kudusnya datang sedikit lebih cepat. Nah saudara sekalian, Roh Kudus datang. Roh Kudus membawa Kristus datang. Roh Kudus menyiapkan natur manusia bagi Kristus. Di dalam pengertian Agustinus, Roh Kudus itu perannya begitu penting. Di dalam relasi Bapa dan Anak yang saling mencintai, Roh Kudus adalah pernyataan cinta kasih dari Bapa dan juga dari Anak. Di dalam pengertian dari Gregory dari Nazianzus, dikatakan Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang membuat ada ruang untuk pribadi pertama dan pribadi kedua berada di dalam dia. Dan pribadi pertama dan pribadi kedua disatukan di dalam dia, di dalam ikatan cinta kasih. Jadi Roh Kudus adalah ruang yang mengikat dalam kasih Bapa dan Anak. Nah saudara, ketika menjelaskan tentang ini, orang-orang yang mengikuti Gregory dari Nazianzus menggunakan istilah perikoresis. Jadi perikoresis bukan dari Gregory dari Nazianzus, itu belakangan, dan istilah ini dipakai oleh pengikut dari Bapak Kapadokia. Di Gregory dari Nazianzus ini termasuk Bapak Kapadokia. Lalu memberikan penjelasan perikoresis. Apa artinya perikoresis? Artinya berada bersama-sama, saling memberi ruang bagi yang lain. Nah maka Allah Tritunggal itu tiga pribadi, tapi ketiga pribadi ini tidak saling bentur, ada di dalam satu substansi Allah. Kenapa tidak saling bentur? Karena ketiganya mempunyai sifat perikoresis. Ketiganya memberi ruang bagi yang lain. Nah saudara, kita manusia tidak mungkin sempurna seperti Allah, tapi kita juga bisa belajar memberi ruang. Nah saudara, kalau Allah Bapa ada, dikatakan oleh Alkitab, di dalam Bapa ada Kristus, di dalam Kristus ada Roh Kudus, di dalam Bapa ada Roh Kudus, di dalam Kristus ada Roh Kudus, di dalam Kristus ada Bapa, di dalam Roh Kudus ada Kristus, di dalam Roh Kudus ada Bapa. Jadi tiap pribadi itu menghadirkan pribadi yang lain di dalam kehadirannya. Waktu Roh Kudus datang, dia menghadirkan Kristus. Waktu Allah Bapa mengirim Kristus, Kristus menghadirkan Allah Bapa. Yesus mengatakan kepada Filipus, Filipus, sudah sekian lama kamu bersama dengan saya, masihkah engkau belum tahu kalau aku adalah satu dengan Bapa? Nah berarti di dalam Kristus ada Sang Bapa, tapi bukan berarti dua pribadi ini lebur. Dua pribadi ini tetap dua pribadi yang beda. Tetapi dua pribadi beda ini adalah dua pribadi yang di dalam di dalam sifat perikoresis saling berada satu sama lain tanpa meniadakan keunikan masing-masing pribadi. Bapa tidak melebur dengan anak, anak tidak melebur dengan Bapa. Namun Bapa dan Anak tetap mandiri di dalam pribadi masing-masing, namun satu dengan sempurna di dalam diri yang lain. Nah saudara, Jeremy Begbie memberikan contoh dalam hal ini di dalam musik. Musik adalah pernyataan yang paling mungkin untuk menjelaskan tentang perikoresis ini. Nah saudara bisa dengar piano, saya minta pianis boleh maju dulu sebentar dan memainkan karya. Saya minta mainkan Rachmaninov karya. Enggak, saya bercanda. Silakan duduk. Coba bunyikan kunci C. Bunyikan sekaligus. Saudara bisa dengar ada tam tam tam, tapi dipadukan drum. Waktu dimainkan langsung, boleh pencet lagi. Ini ada 3 nada, saudara sadar ada 3 nada ya. Waktu 3 nada ini memenuhi seluruh ruangan ini dipenuhi oleh 3 nada itu dengan sempurna. Tidak saling bentur satu sama lain. Do tidak bilang kepada mi, minggir dong. Mi mengatakan me first. Lalu yang sol mengatakan sol di mana-mana lebih penting. Sol itu paling tinggi, paling kaya. Yang do mengatakan do, mi mengatakan mi. Sol mengatakan sol, maka 3 nada berantem. Enggak, 3 nada ini harmonis bersatu. Waktu masuk telinga saudara juga enggak berantem. Do enggak duluan, saya dulu.
Mi mengatakan, saya dulu. Saul mengatakan, saya duluan. Lalu mereka ribut, mereka berkelahi. Akhirnya siapa menang dia masuk. Yang menang ternyata Do. Gimana dengan Mi dan gimana dengan Saul? Sudah kalah, udah KO di luar. Nggak ada. Tiga-tiganya masuk bersamaan. Boleh bunyikan lagi supaya kita ingat. Sama-sama nggak masuk telinga saudara? Sama ya? Saling tabrakan nggak? Enggak. Apakah ini cuma satu nada? Satu kunci, tapi tiga nada. Tiga nada. Loh, kalau tiga nada kok bisa pas di telinga ya? Kenapa tiap nada itu bisa mengandung nada lain? Kenapa nggak berebutan ruangan? Karena itulah keunikan nada. Waktu musik dibunyikan, musik ini menempati ruangan. Waktu nada lain dibunyikan, nada yang sama menempati ruangan. Tapi nggak bentur. Nah ini contoh untuk perikoresis. Terima kasih. Kecuali kalau mau main Rachmaninov boleh lanjut. Kalau nggak boleh duduk. Nah maka saudara sekalian, ini Jeremy Begbie tekankan. Musik memberikan contoh tentang Tritunggal. Dan saudara kalau dengar musik, saudara kan nggak aim, nggak menuju hanya pengertian saja. Setelah pengertian, saudara juga mau ada keindahan. Nah maka di dalam pengertian musik kita bisa mengerti apa itu perikoresis. Ada bersama-sama. Di dalam nada yang satu, bisa terkandung nada yang lain. Tidak menjadi blur, tidak menjadi campur, tidak menghilangkan identitas Do, tidak menghilangkan identitas Mi, tidak menghilangkan identitas Sol. Waktu Do dan Mi bergabung, tidak menjadi Re. Do tetap Do, Mi tetap Do. Mi tetap Mi. Sol tetap Sol. Waktu ketiga bergabung, tiga-tiganya tetap menyatakan identitas masing-masing. Tetapi bergabung dengan sempurna. Nah ini juga bisa kita pahami tentang Allah. Bapa, Putra dan Roh Kudus, tiga-tiganya menempati ruang yang sama. Tidak saling ribut, tidak saling berantem, tidak saling berubah pribadi. Bapa tetap Bapa, tidak menjadi anak. Bapa tidak bercampur dengan anak menjadi pribadi yang lain. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak saling blur menjadi satu blend pribadi. Tidak. Tetap mandiri masing-masing, tapi juga tetap satu di dalam sifat perikoresis ini. Nah ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Kalau saya dan saudara dianggap dua pribadi, kita nggak bisa perikoretik relation, kita nggak bisa jadi satu. Kalau ada Pak Barus sudah duduk di kursi itu, saya nggak mungkin duduk di kursi yang sama. Kalau saya nekat duduk di kursi yang sama, saya dipangku sama Pak Barus. Saya nggak bisa bersatu dengan Pak Barus. Nah jadi saya dan Pak Barus, ini dua pribadi yang beda, dan kita tidak bisa punya relasi perikoretik seperti Allah Tritunggal mempunyai relasi perikoretik. Tapi meskipun kita tidak bisa sempurna seperti Allah Tritunggal, kita bisa mencerminkan Allah Tritunggal. Bagaimana mencerminkan Allah Tritunggal? Misalnya, waktu Pak Barus jadi liturgis, Pak Barus mempersiapkan saudara untuk dengar saya. Saudara sekalian, seperti tadi ya, sekarang kita akan dengarkan firman. Mari kita sungguh-sungguh, mari kita konsentrasi. Pak Barus sedang menyediakan tempat untuk saya, meskipun tidak sempurna secara perikoretik. Tapi waktu Pak Barus melayani, setelah itu Pak Barus menyiapkan, setelah ini Pak Jimmy akan naik. Dengarlah Pak Jimmy. Nah ini namanya relasi perikoretik sisi manusia, bukan perikoretik yang Tritunggal. Kita belajar untuk mencerminkan sifat perikoresis, meskipun tidak sempurna seperti Allah. Demikian juga saudara, ketika saudara hidup demi pribadi yang lain, saudara sedang melakukan relasi perikoretik. Kalau seorang istri mengatakan saya hidup untuk bisa mendampingi suami saya, dia sedang melakukan relasi mirip relasi perikoretik, meniadakan diri demi pribadi yang lain. Ketika seorang guru mengatakan saya akan dedikasikan waktu, tenaga, pikiran, perasaan saya sepenuhnya untuk murid-murid saya. Nah ini sedang melakukan sisi belajar dari perikoresisnya Tuhan. Saya mengosongkan diri supaya pribadi yang lain bisa isi tempat saya. Saya menyediakan ruang bagi yang lain. Nah inilah yang kita bisa pelajari dari Tritunggal salah satunya. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus berelasi perikoretik. Saling ada di dalam pribadi yang lain. Tapi tidak meniadakan satu dengan lain. Maka ketika dikatakan Bapa mencipta, di dalam Sang Bapa Yesus juga mencipta. Di dalam Sang Bapa, Sang Firman mencipta. Di dalam Sang Bapa dan Sang Firman, Roh Kudus menaungi seluruh samudera. Roh Kudus berbagian di dalam penciptaan. Roh Kudus berbagian di dalam penebusan. Roh Kudus berbagian di dalam pewahyuan. Nah maka kita sekarang fokus ke dalam karya yang kedua. Roh Kudus dan keselamatan. Bagaimana peran Roh Kudus di dalam keselamatan kita? Nah, Roh Kudus akan melahirbarukan kita. Tapi sebelum Roh Kudus melahirbarukan kita, pekerjaan dia yang sangat penting di dalam keselamatan kita adalah dia membawa pribadi kedua menjadi manusia. Ini pekerjaan Roh Kudus yang penting sekali. Itu sebabnya Konsili Nikea penting karena mengatakan demi kita manusia dan demi keselamatan kita, Yesus Kristus turun dari sorga dan oleh Roh Kudus berinkarnasi melalui anak darah Maria dan menjadi manusia. Yesus turun karena Roh Kudus yang bawa. Yesus menjadi manusia karena Roh Kudus yang lekatkan natur ilahi Kristus dengan natur manusiawi Kristus. Dua natur ini dierat
terikat dengan erat oleh Roh Kudus. Nah, ini pikiran dari Calvin. Bagaimana natur ilahi dan natur manusiawi Kristus bisa satu? Bagaimana dua natur ini disatukan? Disatukan di dalam pribadi Kristus, dan yang menyatukan adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bekerja menyatukan pribadi Kristus. Roh Kudus bekerja membawa natur manusia Kristus, lalu disatukan dengan natur ilahi Kristus. Inilah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa firman turun berinkarnasi. Lalu nanti di dalam pewahyuan, Roh Kudus membawa firman diinspirasikan ke dalam para penulis Alkitab. Roh Kudus mengerjakan peran yang begitu penting, karena dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia satu substansi dengan Bapa dan Anak. Dia satu substansi dan dia mengerjakan bagian membawa Sang Kristus turun ke dalam dunia. Maka saudara sekalian, pekerjaan Roh Kudus itu selalu akan melibatkan pribadi yang lain. Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa gandeng pribadi lain, lalu membuat pribadi lain itu yang menonjol. Ini keindahan dari Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus pribadi ketiga membuat Kristus dikenal. Allah Roh Kudus yaitu pribadi ketiga membuat hamba-hamba Tuhan yang dia kerja di dalamnya menjadi terkenal. Nah saudara, hari ini saudara dengar khotbah dari saya. Apakah saudara sadar bahwa yang memberikan pengertian firman itu bukan Jimmy Pardede? Yang memberikan pengertian firman itu Roh Kudus. Saudara setuju? Setuju. Roh Kudus yang bekerja melalui saya, Roh Kudus yang bekerja ke dalam hati saudara. Tapi saudara nggak lihat Roh Kudusnya. Yang saudara lihat adalah Jimmy Pardede. Maka kalau saudara selesai kebaktian ada yang tanya, bagaimana khotbahnya? Saudara bilang khotbahnya memberkati. Siapa yang khotbah? Saudara akan bilang Jimmy Pardede kan? Ada di antara saudara yang kalau ditanya jawabannya begini, kamu ikut kebaktian sore? Ikut. Khotbahnya bagaimana? Menggerakkan. Siapa yang khotbah? Ya Roh Kudus lah. Loh, Roh Kudus, oke, Roh Kudus yang khotbah. Tapi kan Roh Kudus memakai orang ya, orangnya gak penting, yang penting Roh Kudusnya. Lalu nanti di warta saudara juga sama, minggu depan pengkhotbah adalah Roh Kudus. Ada PA hari Jumat, hadirilah jam 19.30 dengan pembawa materi Roh Kudus. Jangan lupa ada PA wanita juga Roh Kudus. Kemudian PA anak ada Roh Kudus. Lalu PA pemuda dan remaja disatukan pengkhotbahnya Roh Kudus. Jangan lupa hadiri speak ada beberapa sesi dan ada Roh Kudus dan rekan-rekan. Kemudian juga jangan lupa KKR regional, ada Roh Kudus akan bekerja gitu. Kan enggak ya, saudara akan bilang nama. Ada Pak Stephen Tong jadi pembicara. Ada Jemaat GRI Karawaci jadi pembicara di KKR regional. Ada Jimmy Pardede berkhotbah di kebaktian sore. Selalu nama-nama manusia yang saudara gandeng. Tapi nama manusia ini dirangkul oleh Roh Kudus supaya dia bekerja melalui manusia itu. Demikian untuk keselamatan kita. Roh Kudus membawa Kristus ke dalam dunia. Ini pekerjaan hanya mungkin dikerjakan oleh Allah. Roh Kudus menyiapkan natur manusia Kristus. Roh Kudus menyatukan natur ilahi Kristus dengan natur manusia di dalam satu pribadi. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Maria yang penting, namun Maria lah yang disoroti di dalam Injil Lukas. Roh Kudus dan bukan kita yang penting, tapi kita yang dipakai Roh Kudus dan kita yang menunjukkan diri mengerjakan karya Roh Kudus. Nah jadi saudara sekalian, Roh Kudus adalah Roh Allah. Namun Roh Kudus itu adalah Roh yang selalu memberikan dirinya bagi pribadi yang lain. Dia memberikan dirinya untuk ada relasi kasih antara Bapa dan Anak. Dia memberikan dirinya untuk kita diikat dan disatukan dengan Sang Kristus. Maka kalau ditanya apakah yang dikerjakan Roh Kudus? Roh Kudus itu akan stay, akan ada bersama dengan kita, tapi dia juga akan ada bersama dengan Kristus. Sama seperti Kristus penuh dengan Roh Kudus, demikian saudara dan saya akan penuh dengan Roh Kudus. Sama seperti Kristus dipimpin Roh Kudus di dalam pekerjaannya sebagai manusia, demikian kita pun dipimpin Roh Kudus. Sama seperti Kristus punya Roh Kudus dan kita disatukan dengan Kristus karena kita pun punya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini merekatkan kita kepada Kristus. Dia seperti glue, seperti lem yang membuat kita lekat dengan Kristus. Karena dialah kita tidak mungkin terpisah dari Kristus. Karena dialah maka Kristus berinkarnasi dan tidak mungkin gagal menjalankan pekerjaannya. Karena dialah maka Kristus dan kita berbagian di dalam menjadi anak-anak Allah. Berarti yang Roh Kudus kerjakan itu begitu subtle. Roh Kudus kerjakan di pekerjaannya dengan begitu tenang. Roh Kudus bukan roh heboh. Maka kalau saudara mengerti Roh Kudus sebagai roh heboh, itu bukan Roh Kudus. Itu roh yang lain. Roh Kudus tidak bikin heboh. Ketika Roh Kudus bekerja lewat satu orang, orang itu tidak jadi heboh. Kalau dia tiba-tiba getar, itu bukan Roh Kudus. Kalau dia mulai, itu kuda bukan Roh Kudus. Maka kalau Roh Kudus bekerja dengan cara yang subtle. Roh Kudus bekerja dengan cara indah, tapi kuat luar biasa. Karena yang akan merekatkan saudara dengan Kristus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Kalau ada yang tanya, bagaimana engkau tahu jaminan keselamatanmu?
Saudara mengatakan, karena yang menyatukan aku dengan Kristus adalah pribadi ketiga dari roh dari Allah Tritunggal. Roh Allah sendiri menyatukan saya dengan Kristus. Kalau roh Allah menyatukan saya dengan Kristus, siapa yang bisa congkel saya keluar dari Kristus? Setan bisa, setan itu ciptaan. Dia adalah malaikat yang dicipta lalu jatuh dalam dosa. Sedangkan Tuhan Yesus itu Allah. Roh Kudus pun adalah Allah. Roh Kudus melekatkan kita pada Kristus. Jadi saudara sekalian, tiap-tiap hari Roh Kudus ada pada kita dan menyatukan kita dengan Kristus. Tiap-tiap saat Roh Kudus ada pada kita dan menyatukan kita dengan Kristus. Seorang teolog bernama Origen mengatakan Roh Kudus itu diberikan oleh Kristus setiap saat. Tiap saat Roh Kudus dicurahkan oleh Kristus dan setiap saat Roh Kudus itu merekatkan kita kepada Kristus. Saudara, alangkah indahnya ini ya. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah. Namun dia rela bekerja menyatukan pribadi kedua dengan manusia hina seperti kita. Dia merekatkan dirinya kepada kita. Lalu merekatkan kita kepada Kristus meskipun kita tidak layak. Saudara, kalau dia adalah roh Allah, kok dia mau bersama dengan kita? Kalau dia adalah roh Allah, kenapa dia bertahan dengan segala kebobrokan kita? Mengapa dia bersabar hadir? Mengapa dia terus ada? Mengapa dia tidak meninggalkan kita? Mengapa dia terus ada memimpin kita? Meskipun kita sering jatuh, kita sering gagal, kita sering penuh cemar, kita sering berdosa. Namun Roh Kudus tetap ada pada kita. Roh Kudus tetap menyatukan kita dengan Kristus. Karena dia adalah roh Allah, karena dia adalah Allah. Sama dengan Bapa bersabar, penuh cinta kasih dan kesabaran. Demikian Roh Kudus adalah roh yang penuh cinta kasih dan kesabaran. Roh Kudus begitu sabar menuntun saudara. Roh Kudus begitu sabar memelihara saudara demi keselamatan saudara. Maka demi keselamatan kita manusia, Kristus turun dan oleh Roh Kudus lahir melalui anak darah Maria. Untuk keselamatan manusia, Roh Kudus menyatukan kita dengan Kristus. Maka inilah hal penting yang harus kita ketahui. Di dalam konsili Nikea, Roh Kudus adalah roh Allah. Karena dialah yang membawa kita satu dengan Kristus. Kiranya pengertian ini menggugah hati kita. Bahwa kesabaran Allah begitu besar. Kesabaran Allah begitu agung. Dan dia rela mendampingi kita dengan rohnya yang kudus. Saudara, di dalam pengertian orang Ibrani, roh itu adalah inner self. Diriku yang dalam aku keluarkan. Dan roh biasanya identik atau bersamaan dengan firman. Saudara ingin menyatakan diri, saudara akan berkata-kata. Dan ketika saudara berkata-kata, saudara akan berkata-kata di dalam level yang tergantung kedalaman relasi dengan orang yang akan mendengarkan perkataan saudara. Kalau saudara naik pesawat, lalu ada di pesawat, duduk di sebelah orang asing yang saudara gak kenal. Saudara duduk di situ, lalu orang asing itu mulai ajak saudara bicara. Permisi, Bapak namanya siapa? Oh saya Jimmy. Oh Pak Jimmy, mau kemana? Oh saya mau ke mana? Ke Pontianak, misalnya minggu depan kan saya ke Pontianak. Saya mau ke Pontianak, oh begitu ya Pak ya. Nama saya adalah Alex, maaf kalau ada nama Alex saya pinjam dulu namanya ya. Nama saya Alex, oh ya Pak Jimmy saya boleh cerita? Oh ya silakan Pak Alex. Gini Pak, saya ini ada masalah besar Pak. Saya ini punya gangguan di dalam yang parah sekali. Saya mau ceritakan rahasia yang saya belum pernah ceritakan ke siapapun, boleh gak Pak? Kalau saudara jadi saya nyaman gak ya? Pak kita baru kenalan 2 menit. Iya Pak, aku mau curhat Pak. Aku ada masalah dengan istriku. Istriku dan aku ini ada problem besar. Loh kenapa cerita ke saya? Karena saya cerita ke siapapun, gak mungkin kan? Saudara kalau belum percaya mana mungkin cerita. Saudara kalau gak dekat gak mungkin cerita. Maka ini adalah relasi yang namanya relasi high. Sebatas high. Ada istilah namanya high neighbor katanya. Siapa dia tetanggamu? Oh namanya siapa? Gak tahu, dia cuma high neighbor. Apa tuh high neighbor? Kalau ketemu hi. Hey, oh hai, oh. Siapa tetangga? Namanya siapa? Hai. Hey, apa kabar? Hey, itu kan. Nah ini namanya high neighbor. Nah saudara kepada high neighbor, saudara gak akan sharing. Saudara gak akan ungkapkan diri saudara sebobrok-bobroknya saudara ceritakan. Gak mungkin. Waktu saudara mulai kenal orang, saudara mulai membuka diri sedikit. Waktu saudara makin dekat, saudara makin menyatakan diri. Makin dekat, makin menyatakan diri. Demikian ketika saudara berelasi dengan Tuhan. Tuhan tidak mengungkapkan rohnya kepada semua orang. Tuhan mengungkapkan rohnya hanya kepada orang percaya. Dan itulah yang dilakukan ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kita. Tuhan mencintai kita, maka dia membuka dirinya kepada kita. Dan dia memberikan rohnya kepada kita. Dan roh ini roh yang sangat kuat, merekatkan kita pada Kristus, supaya kita menjadi anak Allah sampai selama-lamanya. Jadi kalau ditanya, kapan engkau jadi anak Allah? Sejak Roh Kudus menyatukan saya dengan Kristus. Sampai kapan kamu jadi anak Allah? Sampai Roh Kudusnya pensiun? Sampai Roh Kudus mati. Akankah Roh Kudus mati? Tidak mungkin. Akankah Roh Kudus pensiun? Mana mungkin. Ada periode kerja Roh Kudus, nanti kalau sudah umur 60 pensiun.
Nggak mungkin. Roh Kudus tidak akan pernah pensiun. Roh Kudus tidak akan pernah mati. Maka sama seperti Roh Kudus akan terus hidup, demikian status saudara di dalam Kristus akan terus ada. Sama seperti Roh Kudus terus ada, demikian keselamatan saudara karena kesatuan dengan Kristus akan terus ada. Nah, inilah pengertian dari artikel mengenai keselamatan kita, di mana ucapan tentang Roh Kudus dikatakan. Nanti di bagian berikut dari artikel mengenai Roh Kudus, pengakuan iman Nikea mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, dan setelah itu berbicara tentang gereja yang kudus dan seterusnya. Roh Kudus melekatkan kita kepada Kristus, dan karena itu gereja Tuhan pun muncul. Dan gereja Tuhan punya pengharapan, nanti pada akhir zaman, aku akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Inilah pembahasan tentang konsili Nikea. Sampai di sini pembahasan kita. Minggu depan Pendeta Rudi akan berkhotbah, dan 2 minggu lagi kita akan melanjutkan tema baru. Bukan Nikea lagi, tapi kita akan bahas mengenai beberapa tema penting di dalam tradisi iman Kristen yang perlu dibahas dengan ketelitian yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan diri kami untuk makin mengenal Tuhan dan dibentuk oleh Roh-Mu yang kudus. Tolong kami supaya kami makin mengerti bagaimana mengartikulasikan, menjelaskan tentang siapa Roh Kudus, tentang siapa Allah Tritunggal, tentang siapa Kristus, tentang siapa Allah Bapa. Tolong kami belajar dan tuntun kami di dalam pembelajaran kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.